wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama tuhibbu rabbuna wa tarda. Hamdan la yanqati wa la yabidu wa la yafna. Mil'u samawatika wa mil'u ardika wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika Muhammadin khatami anbiya'i wa rusulik wa khiratika min khalqik wa aminika ala wahyik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wa kullu am wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita semuanya, dan setiap tahun kita dalam kondisi yang lebih baik dan selalu kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di dalam kajian fikih muamalah terkait pasca Ramadan. 1 bulan kita semuanya menjalankan ibadah puasa. Ada hal-hal yang sangat dekat kaitannya dengan fikih muamalah dalam menjalankan berbagai aktivitas kegiatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terapkan. Dan itu kita sudah latih sepenuhnya di bulan-bulan Ramadan. Maka 1 bulan penuh itu sebagai wahana pelatihan, tempat kita berlatih diri. Kita coba aplikasikan dalam kehidupan 11 bulan berikutnya. Karena pada hakikatnya Ramadan adalah bagian dari amunisi pendidikan untuk kita menjadi lebih baik dalam 1 tahun penuh. Kemudian masuk lagi di bulan Ramadan, kita aplikasikan lagi, kita terapkan, kita jalankan 11 bulan berikutnya, masuk lagi di bulan Ramadan, begitu seterusnya. Sehingga amalan-amalan kita di bulan Ramadan sebenarnya bagian dari kita untuk masuk dalam dunia praktek. Kalau kita sekolah, kita belajar di sekolah teorinya, kemudian kita ada praktikum dalam kehidupan nyata. Maka Ramadan adalah bulan di mana kita semuanya mengasah diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk bisa berhubungan, berkomunikasi, bermuamalah dengan orang lain, tapi lebih pada peningkatan diri, personality, kepribadian untuk bisa lebih pertama jujur kepada diri sendiri. Karena Ramadan adalah bulan kejujuran katanya. Kita mencoba untuk jujur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menahan makan dan minum, menahan diri, tidak emosi, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, semua yang dihalalkan di bulan Ramadan, kemudian kita tahan semuanya, itu bagian melatih kejujuran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari ini menekankan bahwa barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya pada saat puasa tentu kita punya waktu-waktu yang urusannya hanya kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa makan, bisa minum, sembunyi dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu, tidak ada CCTV, tidak ada manusia yang bisa melihat. Hanya hitungan detik, menit saja, dan waktunya sangat terbatas, dan itu kita bisa lakukan di mana saja. Tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita berusaha untuk jujur kepada diri sendiri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kejujuran di Ramadan itu mahal harganya. Dan kita latih itu untuk jujur kepada diri sendiri. Kalau jujur kepada orang lain itu sangat terkait dengan situasi, kondisi. Tapi kalau kita jujur kepada diri sendiri, insya Allah lebih jujur kepada orang lain. Kita bisa saja jujur kepada atasan karena atasan. Kita bisa saja jujur kepada orang tua karena orang tuanya. Tapi kalau kita sudah bisa untuk jujur kepada diri sendiri, maka kita akan jauh lebih jujur kepada orang lain. Maka di bulan Ramadan kita berlatih untuk jujur, sementara tidak ada yang melihat, tidak ada garansi, tidak ada yang mengawasi. Kalau itu berhasil kita terapkan, maka kejujuran yang menjadi bekal dasar kita mengingat Rasulullah SAW, bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul terkenal dengan kejujurannya. Maka personality branding, siapapun yang mengenal Rasulullah sebelum masa kenabiannya adalah seorang pribadi yang jujur. Maka tempat kita untuk bisa menerapkan kejujuran itu setelah pasca Ramadan. Di mana? Kalau Ramadan kita jujur karena memang dipaksa untuk jujur, berlatih untuk jujur. Maka setelah Ramadan jujurnya di pasar. Berdagang jujur dengan dagangannya, tidak menipu, tidak mencampur, tidak memanipulasi timbangan. Praktiknya di sana, jujurnya Ramadan itu. Kalau di kantor, karyawan jujur di kantor, datang tepat waktu, pulang sesuai dengan ketentuan, mengerjakan sesuai apa yang diperintahkan. Kalau dia bisa lebih memiliki sifat tabligh atau dia bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang di atas rata-rata sesuai dengan yang diharapkan, itu berarti patronah. Jadi kalau kita punya anggota, punya karyawan bisa mengerjakan di atas apa yang kita instruksikan, itu berarti dia patronah, cerdas. Kalau hanya bisa tabligh saja, berarti dia bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan. Tapi begitu yang ditugaskan hasilnya jauh lebih baik dari ekspektasi yang kita harapkan, maka dapat dia dipastikan dia patronah, cerdas, karena dia bisa menghasilkan sesuatu di atas rata-rata atau sesuatu yang di atas apa yang kita harapkan. Lalu petani di ladang, Bapak petani harus jujur. Makanan, kita sering dihebohkan, makanan bentuknya bagus, mulus, tapi membunuh, Pak. Lama-lama yang makan sakit. Kenapa? Ya karena petaninya tidak jujur. Jadi kita dihebohkan buah yang tidak ada bijinya karena proses kimia. Kalau kita makan daging-daging sekarang yang mulus-mulus, lalat saja tidak mau mendekat, karena lalat tidak bisa bercerita bahwa daging ayam, ikan itu ada bahan yang sangat berbahaya sehingga dia tidak mendekati. Kalau lalat itu bisa bercerita, mungkin kita bisa tahu semuanya. Tapi kan kita tidak bisa sedetail pakar kesehatan atau BPOM. Itu siapa yang harus berjujur? Maka petani tadi, pelaut, pelayan, bukan pelayan, nelayan maksud saya, ya, yang harus jujur itu mereka. Petani juga demikian. Maka buah yang dihasilkan itu harus benar jujur. Beras yang dihasilkan juga harus jujur. Karena memang eranya sekarang luar biasa. Tempat usaha juga harus jujur. Maka kejujuran itu modal utama. Ramadan adalah bagian dari kita untuk mendidik setiap pribadi untuk jujur, bukan ke orang lain, kepada dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Nah, perintahnya kalau bulan Ramadan kita perintahkan untuk berpuasa, ada panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Setelah dia bertakwa dengan proses Ramadan satu penuh,
untuk mencapai derajat takwa tadi, wa kunu ma'as-shadiqin. Allah mengatakan, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Artinya kejujuran itu bukan hanya slogan, tapi kejujuran yang kita tempa 1 bulan penuh ini menjadi keputusan untuk diri pribadi kita, untuk bisa lebih jujur kepada dirinya sendiri, dan ini mahal harganya. Yang kedua, poin dari bulan Ramadan dalam fikih muamalah terkait dengan kehidupan kita dengan orang lain, ini mengajarkan kita bagaimana kisah Rasulullah SAW dalam bermuamalah, bahkan dengan non muslim pun. Ini dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW pada saat itu berjalan di pasar, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam salah satu tumpukan makanan kepada salah satu pedagang. Ternyata di bagian bawah makanan tersebut basah atau rusak, tapi disembunyikan dengan makanan yang kering. Jadi pedagang tapi mencampur barang dagangannya dengan yang baik dengan yang rusak di bawah, kemudian ditutup dengan yang kering. Rasulullah SAW bersabda, man ghosa falaysa minna. Barang siapa menipu, ghosa, ini menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Jadi dia tahu hakikatnya, dia tahu kebenarannya, tapi disembunyikan. Kata Rasulullah, man ghosa, kata siapa pun yang menipu dengan sengaja. Ghosa ini khusus menipu dengan sengaja. Dia tahu kebenarannya tapi dia tutupi, maka ia bukan dari golongan kami. Laisa minna, kata Rasul. Berarti kalau bukan golongan kami, kalau Rasul menyebutkan, berarti bukan umatku. Maka hati-hati, ini bagi para pedagang yang mempraktekkan barang dagangan atau jual beli, ini harus terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini bukan hanya sekedar dosa, tapi bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Kalau kita terusir dari jamaah itu, sakitnya satu jamaah bisa pindah ke masjid. Kita terusir dari partai, bisa loncat ke partai lainnya. Kita terusir dari desa, masih bisa pindah ke desa lainnya. Tapi kalau kata Rasulullah, terusir dari umatku, itu mau pindah ke umat mana? Masih mau coba ke umat lainnya. Kalau Rasulullah bilang mengusirkan dari umatnya, laisa minna, kata Rasulullah, ini bukan umatku. Rasulullah nggak mengakui umat kita, terus kita mau berkiblat kemana? Masa kita mau berkiblat kepada nabi-nabi palsu yang bermunculan di akhir zaman? Ya. Nah, kalau Rasulullah sudah menyebutkan ini terutama bagi yang berdagang, karena tidak jujurnya tadi itu bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Itu artinya berdagang itu memang hal yang prioritas harus diperhatikan, terutama terkait dengan hubungan kita bermuamalah dengan orang lain. Kalau kita bekerja di kantor, itu pekerjaan dominasi, pekerjaan kita pribadi. Tapi kalau dagang itu selalu jual belinya dengan orang lain. Nggak ada orang dagang jualan sendiri, jualan telur dibeli sendiri, digoreng sendiri, dimakan sendiri, kan tidak. Semua transaksi dagang itu urusannya dengan orang lain. Kalau sangat spesifik dalam urusan perdagangan ini, dalam kisah muamalah, bahkan dalam akad-akadnya ditentukan bahwa berdagang ini salah satu orang yang bisa menjalankan dagang dengan baik, bahkan jujur, ini bersama para anbiya, para syuhada, dan orang-orang yang mati syahid tadi. Maka berdagang ini juga dominasi dasarnya adalah kejujuran. Kalau tidak jujur, maka begitu banyak pintu godaan. Ini pedagang, karena urusannya dengan orang. Begitu banyak pintu godaan yang bisa menjerumuskan pedagang tadi kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat atau agama kita. Kisah ini pernah diperkuat
bagaimana kejujuran itu tidak memandang antara suku, agama, ras, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini diutus Rasulullah SAW untuk menaksir hasil dari panen orang Yahudi di Khaybar. Jadi diutus Rasulullah SAW untuk menaksir hasil panen orang Yahudi. Padahal Abdullah bin Rawahah ini tidak suka dengan orang Yahudi, tapi karena perintahnya dari Rasulullah SAW, dia diperintahkan oleh orang yang paling dicintainya untuk menaksir hasil panen orang yang paling dibencinya. Nah, ini kan berat kalau ukuran kita, ya. Bisa tidak berlaku adil, tidak berlaku jujur. Tapi Abdullah bin Rawahah tidak. Begitu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling dicintainya, untuk menaksir hasil panen orang Yahudi yang paling dibencinya, karena perintah dari orang yang dicintainya tersebut, maka taksirannya sesuai dengan keadilan syariat Islam. Padahal yang ditaksirnya hasil panen orang Yahudi yang paling dibenci. Kalau kita tidak, bisa jadi kita tidak memeriksa, langsung lapor kepada atasan bahwa hasilnya B, C, dan D. A-nya nggak disebutkan, sampai saja tidak. Kenapa? Karena yang dibenci. Tapi Abdullah bin Rawahah ini tidak. Ini contoh bagaimana muamalah itu tidak memandang suku, bahkan tidak memandang agama. Bahkan terkait dengan psikologi, termasuk orang yang dibencinya pun dia harus berlaku adil. Itu ujian muamalah sampai pada tahap level sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Rawahah tadi, bahwa begitu dia mendapatkan tugas untuk memeriksa hasil panen orang yang paling dibencinya, karena itu perintah dan syariat, dia harus berlaku jujur dan adil. Dia tetap jalankan itu dan menyampaikan hasilnya sesuai dengan asas kejujuran dan keadilan sesuai syariat tadi. Termasuk hal-hal yang sering saya sampaikan, bahwa kalau dalam puasa kita menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan, kan yang halal-halal yang dilarang dalam bulan puasa, maka sebenarnya di 11 bulan berikutnya itu grade-nya sebenarnya lebih turun. Kenapa? Karena kita hanya perlu menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam agama. Kelonggarannya banyak. 1 bulan kita dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan. Kemudian di 11 bulan, karena durasinya panjang, gradingnya diturunkan, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Sebenarnya lebih ringan, karena kita sudah dilatih 1 bulan penuh untuk menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan, maka 11 bulan ini mestinya lebih lancar, karena hanya dilarang untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Kan logika manusia seperti itu. Kita lebih merasa ringan meskipun durasinya panjang. Tentu ini syariat yang sudah Allah tetapkan. Dia tahu benar makhluk ciptaannya. Dia menciptakan kita semuanya ini. Kalau 11 bulan sama dengan Ramadan, beratnya luar biasa. Tapi ini tidak, 11 bulan banyak keringanannya. Hanya dilarang untuk menjalankan atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Kita ingat bersama kalau dalam kaidah muamalah, yang sedikit yang dilarang saja yang kita ingat, riba, gitu ya, tadlis, menipu, gharar, tidak pasti, janji yang tidak ditepati, amanah yang harus dijalankan, kejujuran yang harus dipertahankan, dan begitu-begitu saja Pak. Kita ingat sedikit saja yang diharapkan, itu memudahkan kita untuk bisa menjalankan kehidupan 11 bulan kemudian. Maka hari ini bentuk ketidakjujuran itu harus kita hindari. Apapun namanya, apapun resikonya.
Yang haram saja Pak yang diminta. Kalau Ramadan yang halal dilarang. 11 bulan yang haram saja yang diminta kita tinggalkan. Riba atas nama kemudahan, kan banyak orang Pak komplain. Ini lebih mudah ini. Ya kalau riba mau semudah apapun, semurah apapun tetap kita tinggalkan. Gitu ya. Hutang, ini hutang bukan satu yang prinsip. Saya lihat masih tidak perlu untuk berhutang. Sekarang hutang itu bukan kebutuhan. Saya lihat gaya hidup Pak hutang itu. Kalau enggak hutang nggak keren gitu ya. Pinjol gitu. Ada orang yang pinjol itu coba-coba. Orang penasaran. Padahal tahu bahwa itu ada ribanya. Tapi karena kemudahan gitu ya. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Saya kira bukan saya saja yang sering ditelepon. Semua orang yang punya HP dan punya nomor telepon pasti Pak. Selamat pagi Bapak, kita menyediakan pinjaman dengan limit 20 juta, 30 juta hari-hari Pak. Gitu. Ya. Begitu mudahnya persyaratan-persyaratan tersebut. Jadi hutang itu dibungkus dengan gaya hidup seolah-olah kita punya banyak kebutuhan, padahal kan butuhnya kita hanya makan dan minum untuk bekal kita bisa menjalankan ibadah. Ini karena terkipas sama motor baru tetangga, keluar terkipas sama mobil baru tetangga gitu. Istri membisikkan di tempat arisan bajunya masih pakai yang lama karena ditegur sama temannya, ini baju kok nggak ganti-ganti kan gitu. Temannya baju baru semua itu. Kalau yang seperti itu memanipulasi, itu kan gaya hidup semua. Mobil, motor, kendaraan, pakaian. Dan kita butuhnya hidup itu makan dan minum hanya untuk memenuhi kewajiban jasad kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali. Sebagaimana kita berpuasa, makan, sahur, nggak ada saya kira makan sahur jabal itu menumpuk Pak. Seperti halnya kita berbuka, nggak ada. Makan sahur kan sebetulnya saja, tapi kita bisa melewati satu hari penuh. Bahkan menjelang berbuka pun hanya semangat makannya saja yang menumpuk, seolah-olah semuanya segar, semuanya enak. Begitu semuanya dibeli di atas meja yang dimakan sedikit juga. Gitu. Artinya sebenarnya sesederhana hidup seperti hanya di bulan puasa, hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita. Kan puasa itu ibadahnya lebih banyak, makannya lebih sedikit. Kok bisa Pak 1 bulan kita lakukan sedemikian? Meskinya 11 bulannya juga sama begitu, tidak berlebihan, tidak boros, tidak mubazir. Kita hanya membutuhkan untuk ibadah sampai pada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya berarti 11 bulan itu terlalu banyak gaya hidupnya yang harus kita kejar, ada yang harus kita penuhi, termasuk tadi berhutang bukan hanya kebutuhan tapi untuk memenuhi gaya hidup. Ini dimanipulasi dengan strategi hidup atau strategi apa saja yang sebenarnya itu dibisikkan waswasi setan. Jadi dari gangguan setan itu nggak muncul dalam bentuk fisik. Kalau setan itu muncul dalam bentuk fisik, kita bisa menghindar, bisa pergi, bisa lari. Tapi dia bermainnya memang di pikiran. Jadi kalau membisikkan sesuatu di pikirannya untuk memenuhi gaya hidup tadi, itu berarti jelas dari setan. Iri, dengki, hasad, itu pekerjaan setan semuanya. Allah berfirman, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Padahal yang berbuat zalim termasuk riba tadi, itu musuhnya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Iran dengan Amerika perang ini masih 50-50, ada yang bilang Iran bisa menang, ada yang bilang Amerika sebagai negara adidaya pasti menang. Tapi kalau perang sama Allah dan Rasulnya, siapa Pak yang mau 50-50? Saya tidak mau ikut-ikutan ini kalau perang sama Allah dan Rasulnya. Inilah analogi-analogi kehidupan dari pasca Ramadan yang
ternyata muamalah itu sangat erat kaitannya dengan ibadah, sesuatu yang kita jalankan atas perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kumpulkan setiap waktu, setiap saat sebagai bentuk perintah, harus kita imbangi dengan urusan-urusan muamalah sehingga kita tidak menjadi orang yang bangkrut sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang singkat ini dapat menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Dan saya buka pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penerangnya kaitan dengan Jujuran apa? Kejujuran Pak? Karena jujuran sama kejujuran ini beda. masalah Oh, jujur. Jadi ada kaitan dengan masalah ini. Mudah-mudahan generasi kita ini sudah tertanam masalah. Amin. Yang saya tanyakan kaitan dengan tadi yang sampaikan untuk jual beli. Ya. Seharusnya mungkin dengan harga 27.000 per kilo, tapi tidak ada kesepakatan, tahu-tahu dibulatkan menjadi 30.000. Itu bagaimana penjelasan dari Pak Ustadz? Contoh begini, beli barang mungkin anggaplah ikan harganya 30.000, tahu-tahu bukan, harganya itu 27.000 dibulatkan menjadi 30.000 tanpa ada kesepakatan. Nah, setelah ditunggu angsurannya atau kembalinya langsung dibulatkan menjadi 30.000. Itu bagaimana mohon penjelasannya Pak? Sementara itu aja dulu Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan harga. Jadi dalam menentukan harga ini berlaku pada umumnya. Nah, kalau kita di supermarket atau di toko modern yang sudah tertulis, mungkin kita tahu pasti harganya. Begitu kembaliannya tidak sesuai dengan harga tercantum, kita bisa komplain harganya 28.000, kembaliannya kurang 2.000 gitu Pak ya. Tapi kalau di pasar ini yang tidak ada tercantum harganya, kemudian karena sudah terbiasa harga 28.000, ini contoh saja. Kemudian karena sudah terbiasa 28, tiba-tiba karena tidak ada uang kembalian Pak tadi ya, dikenakan jadi 30.000. Yang 2.000 ini meskinya belum masuk harga, tapi karena nyari uang 2.000 tidak ada, maka harganya dikenakan menjadi 30.000. Maka lihat pada esensi dasarnya tadi, kalau pedagang tadi memang menentukan harganya 28.000, dia mengembalikan kurang dari 2.000, kemudian dinaikkan menjadi 30.000, itu masuk dalam tadlis, menipu Pak hukumnya. Karena harganya 28.000, ada 2.000 hak orang lain yang tidak dikembalikan, maka bisa disampaikan kembaliannya tidak ada 2.000 rupiah. Ini disampaikan kepada penjualnya. Nanti berakhirnya seperti apa? Apakah kalau beli ayam tadi diganti kepala, gitu kan? Jadi memang harus banyak inovasi pedagang ini. Kalau di tempat kecil itu ada permen, nah, kalau di pedagang itu bisa diganti dengan barang yang nominalnya sama, yang tentunya ditawarkan terlebih dahulu apakah mau atau tidaknya. Ini menjadi salah satu inovasi saja untuk menghindari sisa uang yang memang sudah sulit mendapatkan satuan atau pecahannya. 1.000 itu susah Pak mendapatkan kembalian 1.000, apalagi ratusan. Dan kenapa kok di pasar-pasar, di market-market modern itu sering dimasukkan dalam program amal, karena mengembalikan 200, 100, 300 itu susah kan?
bukan tidak bisa, susah Pak, nyari fisiknya itu susah. Harus berkeliling, kalau pedagang ini mungkin tahu, harus berkeliling ke tukang parkir, orang yang biasa transaksi recehan-recehan. Bahkan kalau di kota besar itu pedagang itu bisa berlangganan dengan pengemis Pak, gitu, yang mengumpulkan uang recehan-recehan. Atau masjid ini kalau punya banyak recehan itu biasanya ada pelanggan tetap untuk nukar uang receh ke pedagang-pedagang. Itu pasti itu Pak, karena memang uang receh itu susah sekali dicari. Kecuali kalau lebaran mau pakai uang baru, itu maksudnya ketat tadi. Maka perlu dikomunikasikan antara penjual dan pembeli, karena memang pedagang ini urusannya dengan orang lain. Sangat berat ujiannya. Yang pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus shadiqu," pedagang yang jujur. Rasulullah itu masih garansi kepada pedagang yang jujur, karena jujur menjadi pedagang itu berat. At-tajirus shadiqul amin, tidak hanya jujur, amanah. Yang pertama jujur, kemudian yang kedua amanah. Jadi kalau kita punya sifat 4 Rasul, pedagang ini punya 2, jujur dan amanah ini. Ma'an nabiyina was-siddiqina was-syuhada. Kata Rasulullah, pedagang yang jujur dan amanah nanti surganya bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Artinya kalau surganya selevel dengan nabi ini berarti luar biasa. Logika kita, kalau sesuatu hal yang luar biasa berarti cobaannya pasti luar biasa. Gak ada sesuatu yang luar biasa, gak ada problem, gak ada cobaan. Kalau kita memberikan hadiah besar itu berarti pekerjaannya kan besar. Ya, naik gunung Everest itu hadiahnya ratusan ribu dolar yang bisa mencapai puncak Everest. Kenapa? Karena hubungannya dengan nyawa, berat. Itu sesuatu yang terkait dengan hadiah besar, imbalan besar, ganjaran besar, maka dia prosesnya juga berat. Kalau kita di Ramadan kemarin diberi kesempatan Lailatul Qadar, itu kan nggak semuanya bisa menjalankan kisi-kisinya di malam 10 hari di bulan terakhir. Harus iktikaf, harus banyak ibadah, banyak Quran, buka mata banyak, panjang sepanjang malam gitu. Yang lain tidur nyenyak, bisa lebih santai, jalan-jalan, bertamasa, keliling-keliling. Di satu sisi dia harus bisa meluangkan banyak waktunya untuk ibadah, untuk mengejar Lailatul Qadar. Saya kira itu Pak tadi singkatnya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.